menyampaikan surat pengunduran diri saya selaku Menteri Sosial. Kami sebenarnya kedahuluan, tapi kok sudah beredar di luar seperti itu. Ada dugaan peran IM di sana yang saat itu menjabat sebagai PLT Ketua Umum Golkar. Terima 2 miliar itu sebagian memang saya ini kan untuk menggunakan Munaslup Kota. Idrus Marham akhirnya terseret dalam kasus suap-menyuap yang awalnya menjerat anggota DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budi Sutrisno Koco. Idrus pun segera mundur sebagai Menteri Sosial ketika mendapatkan bocoran segera dijadikan tersangka oleh KPK. Mantan Sekjen Partai Golkar ini dituduh ikut dalam pengaturan proyek pembangunan PLTU Riau I yang bakal menghabiskan biaya hampir 13 triliun rupiah. Bagaimana persisnya peran Idrus Marham di pengaturan proyek PLTU Riau I ini? Lantas siapa lagi yang bakal terjerat kasus ini? Inilah penelusuran tim Realitas. Jadi ini, ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi dan sebelumnya bahwa saya menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada. Ya juga saya tahu bahwa setelah jadi saksi tersangka pasti ada penahanan. Pak Idrus. Kita wartawannya nanti. Mau di mana? Mau di sini aja. Sini aja, Pak. Sini aja, Pak. Di ruangan. Seharusnya keberadaan Idrus Marham di Kementerian Sosial pada hari Jumat 24 Agustus 2018 ini sama seperti hari-hari sebelumnya saat ia bekerja sebagai Menteri Sosial. Terakhir di Kementerian Sosial, Pak Idrus. Enggak, bukan. Saya sudah bukan menteri kok. Bukan menteri lagi? Iya. Ya, sejak beberapa jam sebelumnya, Idrus memang tidak lagi menjabat Menteri Sosial. Dan kedatangannya kali ini adalah untuk serah terima jabatan ke Menteri Sosial yang baru. Sekitar pukul 7 malam, acara serah terima jabatan Menteri Sosial dari Idrus Marham kepada Agus Gumiwang Kartasasmita digelar di ruang rapat gedung Kementerian Sosial. Idrus hanya sekitar 8 bulan duduk sebagai Menteri Sosial. Ia dilantik pada bulan Januari 2018 dan hari ini Idrus pun harus melepaskan kursi menteri ke rekannya sesama politikus Partai Golkar. Saya panggil Kang Agus. Ya, jadi kalau keakraban Kang Agus. Antara Kang Agus dengan saya ini tidak bisa dipisah. Ya, kenapa saya katakan bukan karena sama-sama Golkar, bukan. Tetapi karena memang proses ya perjalanan hidup sebagai kader, ya sebagai aktivis itu tidak bisa dipisah. Sebelumnya pada hari Jumat paginya, Idrus Marham menghadap Presiden Jokowi di kantor Presiden. Kedatangan Idrus sempat mencuri perhatian awak media karena ia meninggalkan istana tanpa terlihat mengenakan PIN menteri dan mobil dinas berplat RI untuk menteri. Rupanya, kedatangan Idrus untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial. Kemarin saya mendapatkan surat pemberitahuan tentang ya penyidikan saya ya terkait dengan kasus yang dilakukan oleh saudara ini dengan Koco. Nah, berdasarkan surat itu tentu
ya saya harus mengambil langkah, dan karena itu saya menghadap kepada Bapak Presiden ya menyampaikan surat pengunduran diri saya selaku Menteri Sosial. Inilah surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial yang dibuat Idrus untuk Presiden Jokowi. Langkah mundur sebagai menteri diambil Idrus karena sudah mendapatkan kabar kalau segera dijadikan tersangka oleh KPK. Idrus diduga terlibat dalam dugaan kasus suap menyuap proyek PLTU Riau I yang sudah menjerat anggota DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Yohanes Budi Sutrisno Koco. Kemarin sudah pemberitahuan penyidikan. Yang namanya kalau sudah penyidikan itu kan pasti sudah statusnya tersangka. Kemarin sore. Nah oleh karena itu kemarin sore ya semakin cepat semakin bagus. Ya tidak mungkin tadi malam saya lapor ke Presiden. Ini baru tadi pagi, saya langsung diberi waktu dan saya sudah sampaikan sekaligus. Ini juga yang membuat KPK merasa keduluan karena Idrus langsung mundur sebagai menteri sebelum ada pengumuman dari KPK. Jadi gini, yang itu kami sebenarnya kedahuluan. Jadi nanti sebetulnya Bu Basaria kan ada konvers. Ya. Hari ini Pak, kapan Pak? Kami sebenarnya merencanakannya belum hari ini sebetulnya. Tapi kok sudah beredar di luar seperti itu. Mana sih apa? Usai mengikuti acara serah terima jabatan di Kementerian Sosial, Idrus Marham menolak menjelaskan dari mana ia tahu penetapan dirinya sebagai tersangka sebelum ada pengumuman resmi dari KPK. Udah jangan. Itu kan udah ya, sudah. Informasi yang diperoleh Idrus rupanya memang sangat valid. Ini dibuktikan ketika setelah acara serah terima jabatan di Kementerian Sosial usai, KPK mengumumkan penetapan Idrus sebagai tersangka. Tersangka IM diduga bersama-sama dengan tersangka EMS yang merupakan anggota Komisi 7 DPR RI diduga telah menerima hadiah atau janji dari JBK, yaitu JBK sebagai pemegang saham BNR terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU di Riau I. Idrus Marham dijadikan tersangka setelah beberapa kali diperiksa penyidik KPK. Apa sebenarnya peran mantan Sekjen Partai Golkar ini di pengaturan proyek PLTU Riau I? Realitas segera kembali. Jadi hari ini sebenarnya saya juga ada undangan di DPR. Hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, Idrus Marham memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Riau I. KPK membutuhkan keterangan Idrus dalam kapasitasnya sebagai Sekjen Golkar saat Eni Maulani Saragih menjadi Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Dipanggil sebagai saksi terkait dengan ya saudara tersangka Eni dan saudara Yohanes Koco. Sejauh mana sih Pak Bapak tahu? Nanti itu udah nanti ya. Saya kira sudah ya. Udah ditunggu sama penyidik. Eni Maulani Saragih, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, ditangkap KPK pada hari Jumat sore 13 Juli 2018. Wanita ini ditangkap ketika sedang menghadiri acara ulang tahun anak Menteri Sosial Idrus Marham di Perumahan Menteri Widya Chandra, Jakarta Selatan. Eni Saragih terkena operasi tangkap tangan KPK karena diduga menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah dari pengusaha Yohanes Budi Sutrisno Koco. Uang suap diduga berkaitan dengan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang berlokasi di Provinsi Riau. Enggak ada. Berarti hanya individu ya Bu ya? Ini inisiatif Ibu ya? Ibu, DPR gimana Bu?